Adik-adik sudah makan? Sudah, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke adik-adik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ya, kepada teman Tasya, silakan. Baik teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini itu, yang pertama itu kalian itu harus mampu menjelaskan dan memahami tentang ekosistem yang seimbang. Terus yang kedua itu kalian dapat mengidentifikasikan tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Terus yang ketiga, kalian dapat memahami tentang hubungan dalam ekosistem. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan dan mengetahui tentang interaksi makhluk hidup. Oke, jadi materi kita hari ini tentang ekosistem. Yang pertama itu komponen-komponen ekosistem. Terus yang kedua, hubungan dalam ekosistem. Dan yang ketiga itu interaksi antara makhluk hidup. Oke, jadi yang pertama itu tentang ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu terdiri atas makhluk hidup, biotik dan abiotik, di suatu wilayah tertentu yang saling bergantung satu sama lain. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen abiotik merupakan faktor fisik dan kimia yang tidak hidup. Contohnya itu tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Yang pertama itu tanah. Tanah itu menyediakan nutrisi dan tempat hidup bagi organisme. Yang kedua, udara, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, air. Air adalah pelarut penting untuk reaksi kimia dan kehidupan. Dan yang ketiga itu cahaya matahari, yaitu sumber energi utama untuk fotosintesis. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, yaitu produsen, dan hewan, yaitu konsumen, jamur atau bakteri, yaitu pengurai, dan komponen abiotik merupakan faktor fisik dan kimia yang tidak hidup. Terus yang berikut, komponen biotik itu merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama itu konsumen. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Produsen ini memiliki kloroplas untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis ini yaitu karbohidrat yang disimpan dalam tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu merupakan produsen karena menghasilkan bahan makanan untuk makhluk hidup. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya, seperti hewan. Semua hewan adalah konsumen karena merupakan makhluk hidup sebagai sumber makanan. Konsumen ini dibedakan jadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang berikut, herbivore. Herbivore merupakan hewan pemakan tumbuhan.
Herbivore ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Contohnya itu hewan pemakan tumbuhan yaitu sapi, kelinci, jerapah, gajah, kambing, kerbau, dan badak. Oke, sekarang ibu mau tanya, contoh hewan pemakan tumbuhan itu apa saja? Sapi. Iya, sapi, terus Kerbau. Kambing. kambing. Yang berikut, Kuda. Kelinci. Oke. Jadi itu adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Yang berikut karnivor. Karnivor merupakan hewan yang memakan hewan lain. Karnivor ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 2 dan konsumen puncak. Contoh hewan pemakan daging yaitu harimau, singa, komodo, burung elang, buaya, dan ular. Omnivor. Omnivor itu merupakan hewan memakan baik tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya ayam, babi, bebek, dan burung gagak. Yang berikut pengurai. Kelompok makhluk hidup yaitu seperti jamur, bakteri pembusuk, dan cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Peranannya pengurai itu sangat penting bagi lingkungan karena zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan atau produsen. Jadi, cacing itu berperan penting terhadap kesuburan tanah karena kotoran berupa zat-zat yang dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang berikut, berdasarkan cara bentuknya itu, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang berbentuk tanpa campur tangan manusia seperti hutan dan danau. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia seperti sawah dan akuarium. Yang kedua yaitu hubungan dalam ekosistem. Hubungan dalam ekosistem antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan timbal balik, baik sesama spesies, jenis maupun antara spesies, baik antara sesama komponen biotik maupun sesama komponen biotik. Berdasarkan penyusunannya itu, komponen biotik dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Jadi, individu yaitu makhluk hidup yang tunggal. Terus yang kedua itu populasi. Populasi itu terdiri atas kumpulan makhluk hidup satu spesies atau jenis pada waktu dan tempat yang sama. Terus komunitas. Komunitas itu terbentuk dari interaksi antara populasi yang menempati wilayah tersebut. Oke, yang berikut interaksi antara makhluk hidup. Dalam satu ekosistem itu, makhluk hidup itu melakukan interaksi antara individu. Contohnya itu interaksi makhluk hidup antara individu yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis itu dibedakan menjadi 3 yaitu komensalisme, mutualisme, dan paratisme. Yang pertama itu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis mutualisme itu terjadi antara kupu-kupu dan bunga. Yaitu kupu-kupu itu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang berikut simbiosis paratisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya itu vreng dan padi. Vreng itu merupakan hama yang menempel pada tanaman padi, sehingga dapat merugikan petani karena gagal panen. Terus yang kedua itu benalu dan pohon mangga, yaitu benalu itu mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanan diambil oleh benalu. Terus yang ketiga itu simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis
hidup yang dapat keuntungannya itu, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak untung dan tidak kerugi. Contohnya itu tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Anggrek akan menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup dan mendapatkan paparan sinar matahari, sedangkan pohon tidak terganggu. Terus yang berikut, predasi. Predasi itu merupakan hubungan dua makhluk hidup dengan ciri salah satu makhluk hidup memangsa hidup lainnya. Contohnya itu burung elang memangsa ikan. Terus yang berikut, kompetisi, yaitu persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya itu burung elang yang sedang merebut mangsanya. Oke adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Sekarang ibu mau bagi dalam satu kelompok saja. Ya, sekarang ibu membagikan LKPD ini. Jadi adik-adik, kerja ini setelah kerja sebentar, ibu akan suruh adik-adik untuk presentasi di depan kelas. Ekosistem yang tanpa dibuat oleh manusia. Ekosistem yang dibuat oleh manusia. Sampai dengan jalan raya, kalau misalkan alam itu air, udara, laut. Oke, sudah selesai kerjanya? Sudah Bu. Oke, ibu minta untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Jalan raya itu buatan alam itu udara. Oke, silakan dipresentasi hasil kerjanya. Baik Ibu, tadi di sini Ibu tadi sudah memberikan lembaran LKPD dengan soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi ekosistem alami itu adalah ekosistem yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem alami di sini seperti air, udara, sungai. Sementara ekosistem buatan itu seperti sawah, jalan, dan jembatan. Mungkin itu saja Ibu presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kepada adik Emilia sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, yang berikut itu saja mungkin materi kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Kepada teman Emilia, silakan pimpin doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.